Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa mengadakan acara kelas tasdik pada hari ini, walaupun hanya dalam keadaan daring. Perkenalkan, saya Zaza, dan saya bersama rekan saya, Kezia, kami berdua selaku MC pada hari ini. Pertama-tama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, peserta diharapkan selalu menyalakan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan background Zoom yang telah diberikan oleh panitia. Kedua, peserta diharapkan tetap mematikan mikrofon saat tidak ada kepentingan. Ketiga, peserta tidak diperkenankan mencoret-coret layar Zoom saat panitia memberikan arahan. Dan yang terakhir, peserta dimohon menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Peraturan tersebut mohon ditaati demi kenyamanan bersama ya. Baik, selanjutnya ada sambutan dari Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Jakarta, yaitu Ibu Riana Apriani SPD. Kepada Ibu Riana, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC-nya, yaitu Kezia, dan yang satu lagi siapa? Zaza, Ibu. Coba, sebentar. Zaza ya? Oke, Zaza, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya lah dan karena segala sesuatunya, karena izinnya kita bisa berkumpul dalam kegiatan virtual pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jakarta yang juga sekaligus selaku staf kesiswaan di SMA Negeri 1 Jakarta. Dan juga saya ucapkan yang tercinta anak-anak yang Ibu banggakan, OSIS MPK SMA Negeri 1 Jakarta yang sudah luar biasa, tidak ada henti-hentinya, tidak ada capeknya, tidak ada rasa lelahnya untuk semua kegiatan di SMA Negeri 1 Jakarta yang luar biasa ini. Dan juga saya ucapkan yang tersayang juga dan saya banggakan adalah perwakilan dari tiap-tiap kelas, baik kelas 10, 11, maupun 12. Alhamdulillah kita berkumpul bisa bersama bertali silaturahmi di kegiatan virtual pada siang hari ini. Mohon maaf diucapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jakarta, Ibu Yunidar. Beliau tadi sudah minta izin ke saya atau mohon maaf dan salam buat kalian semua. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan serta sukses ke depannya. Bu Yunidar, hari ini pas bertepatan jam 1 tadi itu ada rapat Dinas Pendidikan mengenai kegiatan vaksin di sekolah di DKI Jakarta. Dan bagaimana jadi akan dijelaskan mengenai PTM juga seperti apa ke depannya. Alhamdulillah kegiatan selanjutnya kita beranjak dari kegiatan untuk menyambut HUT RI yang ke-76 yang akan kalian laksanakan, yang kalian sudah rencanakan, yang sudah kalian rancang. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi juga kepada adik-adik kelasnya, karena ini OSIS MPK ini kan sebagian besar banyak kan kelas 12 juga ya kan, kelas 11-nya itu hanya beberapa yang ada di OSIS MPK dan sebagian besar adalah kelas 12-nya.
Jadi ini adalah sebagai pembelajaran untuk adik-adik kelas di OSIS MPK juga, ataupun di kelas-kelas lain, bahwa ini adalah kegiatan yang kalian laksanakan dalam rangka kalian memberitahukan kepada orang banyak, walaupun ruang lingkupnya hanya di SMA 1, tetapi semangat juangnya anak-anak SMA 1 itu nggak pernah kendor, atau nggak pernah putus sampai kapanpun. Alhamdulillah, kegiatan ini ternyata berlangsung dan sudah direncanakan dengan baik oleh kalian semua. Mohon maaf, ada yang lewat ya tadi. Dan saya sangat mohon maaf sebentar. Ini masalahnya. Kegiatan ini sangat menanamkan semangat kalian. Istilahnya kalau dalam kegiatan offline, anak-anakku sekalian pasti tahu euforianya bagaimana perjuangan, bagaimana menjadi seorang anak SMA 1 dengan perjuangan yang luar biasa positif. Tetapi ini ditanamkan oleh kakak-kakak kelas kalian bahwa menanamkan rasa semangat, rasa bertarung itu harus ada di SMA 1. Semua anak-anak SMA 1, baik anak-anak maupun guru-guru, berjuang dalam hal yang lebih baik lagi. Jadi anak-anakku sekalian, saya minta kerjakanlah kegiatan ini atau lakukanlah kegiatan ini dengan baik. Intinya, 1, setiap kelas harus mengikuti aturan yang sudah diberikan. Yang kedua, ajang ini adalah ajang untuk menumbuh kembangkan semangat kalian dalam bentuk bisnis manajemen, finansial, lalu strategi kalian bagaimana berpikir atau merencanakan sesuatu apa yang ingin kalian jual, karena ini adalah kewirausahaan, terus leadership kalian, dan juga teamwork kalian dalam kelas masing-masing itu sangat dibutuhkan. Jadi untuk melihat kesulitan kelas kalian juga, ini bisa tertanam di kegiatan ini. Jadi walaupun yang bertanding hanya 4 orang dalam satu tim, minimal yang lain, teman-teman kelasnya, diikut sertakan untuk apa? Untuk membantu kalian. Karena kan pemenangnya adalah dengan omset terbanyak ya, kalau nggak salah ya, Atsal ya. Jadi bagaimana caranya kalian berusaha, bekerja keras bersama-sama. Yuk, kita harus punya teamwork yang bagus sekelas, jadi hasilnya bisa memuaskan. Intinya ini pembelajaran banget buat kalian di bidang kewirausahaan. Tidak panjang lebar apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada OSIS MPK yang sudah membuat kegiatan ini berlangsung dengan baik. Semoga kegiatan ini lancar, sukses, tidak ada kekurangan satu hal apapun, kalian diberikan kesehatan, dan kalian juga diberikan semangat tentunya setiap hari untuk diri kalian supaya imun kalian juga makin lebih baik. Terima kasih juga kepada Bu Febi selaku pembina OSIS MPK dan juga para staf kesiswaan yang sangat luar biasa yang sudah membantu kegiatan ini juga berjalan dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari pembina OSIS MPK SMA Negeri 1 Jakarta, Ibu Feti Febrianti SS. Kepada Ibu Febi dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Riana Apriani sebagai perwakilan pimpinan dari SMA Negeri 1 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu staf kesiswaan, Bapak Putra, Pak Izi, Bu Wahma, dan Ibu Deswita.
Lalu yang Ibu banggakan, OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Jakarta. Kemudian yang Ibu tentu banggakan juga dan Ibu sayangi, anak-anakku seluruh kelas 10, 11, dan 12. Yang pertama, kita wajib bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang berikutnya, terima kasih pula kepada OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Jakarta yang telah menyiapkan acara kelas tastik ini dengan sebaik mungkin. Semoga sampai di 3 minggu ke depan, insya Allah kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan juga menghasilkan benih-benih entrepreneur yang membanggakan di kemudian hari. Sesungguhnya ajang ini dibuat untuk menyemangati anak didik SMA Negeri 1 Jakarta, seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Jakarta, dan juga untuk memperingati HUT RI. Nah, sebetulnya ajang ini sangat baik sekali. Salah satunya ajang ini adalah untuk menggali potensi kewirausahaan Anda untuk menjadi entrepreneur atau untuk menjadi pengusaha di kemudian hari. Jadi semakin banyak bidang-bidang usaha yang bisa kalian jalani. Itu. Di sini juga nanti kalian bisa melatih bagaimana cara menjadi seorang pemimpin. Bagaimana untuk menjadi seorang decision maker. Sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan, lalu bagaimana bisa bekerja sama dengan sebuah tim. Jadi nanti di sini bisa terlihat bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan teman Anda dengan baik. Tentunya banyak hal-hal positif lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi saya sangat berharap dan semoga acara ini bisa menambah hal-hal positif untuk Anda. Dan saya ingatkan kembali bahwa ajang ini diusahakan, diwajibkan untuk diikuti oleh setiap kelas. Untuk mengajukan satu tim dari setiap kelasnya. Gitu. Jadi bagus sekali nak untuk melatih kalian bagaimana untuk bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Mungkin di sini nanti hasilnya akan terlihat dengan jelas tim mana nanti yang bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya sendiri. Gitu. Jadi mari kita sukseskan acara kelas tasik ini dengan mengikuti, mengajukan pendaftaran kepada panitia. Mari kita sama-sama berlomba untuk menjadi yang terbaik. Bukan hanya sekedar pemenang, tapi yang terbaik. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua OSIS, Kak Atsal Faiz Suhartoni. Kepada Kak Atsal, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kezia. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Jakarta, Ibu Yunidar MPD, yang diwakili oleh Ibu Riana Apriani selaku Wakil Bidang Kesiswaan beserta staf.
pembina OSIS MPK Ibu Freti Febrianti ini, SS, rekan-rekan OSIS dan MPK, juga para peserta sekalian yang sudah hadir di pertemuan di pertemuan ini dengan keadaan yang sehat dan bahagia. Saya ingin mengucapkan alhamdulillah karena pada waktu yang singkat, mulai dari tanggal 28 hingga 30 Juli, dalam kurun waktu 3 hari saja sudah terkumpulnya begitu banyak peserta yang turut mengikuti acara kelas tasik ini. Senang sekali khususnya untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 karena sudah begitu antusias untuk ikut serta dalam lomba. Juga teman-teman saya dari kelas 12, saya juga bahagia kalian bisa menyempatkan waktu kalian untuk ikut pada lomba ini dengan jadwal yang begitu padat. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Saya harap melalui kegiatan yang OSIS Adya Tama Baswara tawarkan ini bisa membuka cakrawala pengetahuannya pada bidang wirausaha. Juga saya berdoa semoga dagangannya lancar dan laku yang pasti. Amin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Atsal atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana Kelas Tasdik, Maura Elverda Carlota. Kepada Maura dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat menghadiri pertemuan kali ini dalam rangka membahas dan penjelasan petunjuk teknis kelas tasik 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Wakil Kesiswaan Bu Riana SPD, kemudian pembina OSIS MPK Ibu Freti Febrianti SS, kemudian juga Ketua OSIS MPK SMA Negeri 1 Jakarta periode 2020-2021 Kak Salfai Suhartoni, kemudian juga kepada seluruh panitia kelas tasik yang berada di balik terlaksananya event kelas tasik 2021 kali ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dan juga aktif dalam rangkaian kegiatan acara kelas tasik 2021 kali ini. Yang saya harapkan semoga dengan terlaksananya event kali ini, seluruh siswa SMA Negeri 1 Jakarta, siswa dan siswi mendapatkan hal yang bermanfaat baik berupa pengalaman dan juga pengetahuan mengenai kewirausahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara kita, Zaza dan juga Kezia. Baik, terima kasih Maura. Nih dilihat-lihat kayaknya fantastik tuh mukanya pada lemes ya. Apa belum makan? Mungkin belum makan kali ya. Ya udah nggak apa. Biar semangat. Kalau aku bilang fantastik, nanti kalian jawabnya gini ya. Asik. Oke? Kita coba. Fantastik. Asik. Asik. Nah, keren banget. Oke. Acara selanjutnya ada pembacaan juknis kelas tasik. Kepada Hernu dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Zaza. Mohon untuk operator menampilkan share screen-nya. Oke. Pertama-tama, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Hernu. Sudah, Kak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Hernu Satria. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan petunjuk teknis tentang event kelas tastik. Kelas tastik adalah event kewirausahaan dalam rangka menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Event ini diikuti oleh kelas 10, 11, dan 12 secara bergu. Kenapa sih tentang kewirausahaan? Nanti kita akan tahu jawabannya. Kemudian untuk tema yang diusung yaitu mencari kesempatan di dalam kesempitan. Nah, kesempitan di sini yang dimaksud adalah tentang keadaan kita. Di saat pandemi dan PPKM ini, mau ngapa-ngapain aja susah kan? Mau belanja susah, mau pergi-pergi susah.
Nah, tapi dalam hal ini bukanlah hambatan bagi kita semua untuk mencari kesempatan dalam mendapatkan pengalaman dan keuntungan melalui kegiatan wirausaha. Kita sebagai anak muda, keuntungan tidak hanya sekedar mendapatkan uang, tetapi mendapatkan ilmu dan pengalaman untuk menghasilkan uang juga merupakan keuntungan. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih menyelenggarakan kelas tastik ini? Yang pertama nih, ada melatih kemampuan berwirausaha seluruh warga SMA 1 Jakarta. Nah, jadi di sini nih kalian dilatih untuk menghasilkan uang. Tidak hanya mendapat uang saja dari orang tua kalian ya. Jadi kalian sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Kemudian menanamkan semangat dan tekad yang merupakan sikap yang harus diteladani dari para pahlawan kemerdekaan. Nah, di saat pandemi ini kita juga harus berjuang, terutama dalam sektor ekonomi. Kemudian menyalurkan bakat, minat, dan potensi yang ada pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Jakarta. Kita dari OSIS menyelenggarakan event ini, jadi untuk kalian yang memiliki bakat atau minat, kalian beruntung bisa mengikuti acara ini. Kemudian, apa sih manfaatnya kalian mengikuti event kelas tasik ini? Yang pertama ada business management skill. Aduh, business management gitu. Yang kedua ada financial skill. Kemudian ada strategic thinking and planning skill. Aduh, namanya keren banget. Kemudian ada leadership and teamwork skill. Jadi kalian harus belajar bekerja sama dan memimpin tim kalian. Nah, ini nih kalian mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan kalian. Dan juga ada juga untuk pemenang adalah hadiah uang tunai. Udah mendapat untung dari penjualan, dapat uang juga lagi. Wah, gimana nggak seneng. Percaya atau tidak, kalian akan mempelajari semua hal ini dalam event ini. Jadi semangat ya. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk petunjuk teknisnya. Yang pertama akan diadakan pertemuan antara peserta dan panitia melalui media Zoom untuk pembahasan jelas petunjuk teknik kelas tasik. Nah, jadi pada saat ini kita akan membahas secara jelas petunjuk teknik kelas tasik. Kemudian, setiap peserta diberikan waktu selama 4 hari untuk menyiapkan rancangan usaha dan mengisi laporan awal, seperti pada contoh halaman 9. Nah, jadi untuk laporan awal, nanti akan kita jelaskan apa sih itu laporan awal. Oke. Kemudian, setelah lolos melewati tahap tinjauan awal oleh koordinator, peserta dapat memulai usaha sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi, setelah kalian membuat laporan awal, kalian harus memberikan laporan itu kepada koordinator angkatan kalian. Setelah disetujui, kalian boleh memulai usaha kalian sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, pada batas akhir hari penjualan, peserta wajib mengumpulkan laporan akhir pada koordinator. Ya. Jadi, setelah kalian membuat laporan awal, di akhir penjualan kalian juga harus menyerahkan laporan akhir. Nah, untuk laporan akhir akan dijelaskan pada halaman berikutnya. Oke, bisa ke bawah. Untuk Raka. Oke, naikkan dikit. Nah, oke. Penilaian akan dilakukan oleh panitia sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jadi kita tidak hanya asal menilai, kita memiliki kriteria-kriteria untuk menentukan pemenangnya. Nah, untuk pemenang akan diumumkan beserta detailnya di Zoom berikutnya. Kemudian untuk pembagian e-sertifikat bagi seluruh peserta akan dilakukan melalui Google Drive. Dan hadiah bagi para pemenang akan diserahkan melalui pembayaran online. Oke. Kemudian untuk syarat dan ketentuan akan disampaikan oleh teman saya, Lady. Silahkan. Oke, makasih Hernu.
Halo semuanya, jadi pertama kenalin dulu, aku Lady. Di sini akan membacakan syarat dan ketentuan dari kelas tastik, dan hadiah, dan juga penilaian dari kelas tastik. Untuk syarat dan ketentuan yang pertama, setiap regu wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp10.000 sebelum mengikuti jalannya lomba. Kalian sudah di sini semua, berarti kalian semua sudah memenuhi syarat nomor yang pertama. Untuk yang kedua, setiap regu beranggotakan maksimal 4 orang dan dari kelas yang sama. Syarat nomor 3, setiap regu membuat dan mengembangkan produk atau jasa kewirausahaannya dari rumah masing-masing. Kami, selaku panitia, menekankan syarat yang nomor 3 ini. Kami harap seluruh peserta kelas tastik dapat menjalankan usahanya dari rumah masing-masing. Jadi, nggak boleh ya yang ada pertemuan dengan temennya, walaupun itu cuma berdua ataupun bertiga, kami mohon untuk seluruhnya dijalankan dari rumah masing-masing secara daring. Untuk yang keempat, kegiatan jual beli dan promosi produk jasa dilakukan sepenuhnya secara daring, melalui media sosial maupun e-commerce. Untuk media sosialnya apa, atau e-commerce-nya apa, kita bebasin. Boleh kalian lewat Instagram, boleh Shopee, boleh WhatsApp, boleh Facebook, apapun itu. Untuk yang nomor 5, setiap regu melampirkan laporan awal dan laporan akhir, seperti pada rincian yang telah diberikan. Untuk laporan awal dan laporan akhir bentuknya seperti apa, akan dijelaskan di sesi selanjutnya ya. Untuk yang nomor 6, identitas toko produk ataupun jasa tidak boleh membawa nama, logo yang berunsur SMA Negeri 1 Jakarta. Contohnya, kalian buat poster, kalian kirim ke WhatsApp, ke Instagram, dan ada logo SMA 1 di situ. Atau kalian WA teman kalian, nawarin produk kayak, hey, gue jualan produk nih, dari Budut loh, dari SMA 1 loh, itu nggak boleh ya. Jadi benar-benar harus dari personal kalian masing-masing. Selanjutnya yang nomor 7. Produk atau jasa yang diperjualbelikan adalah produk yang berguna, bermanfaat, dan layak untuk digunakan ataupun dikonsumsi. Yang nomor 8, tidak diperbolehkan adanya jual beli produk layanan digital seperti Spotify Premium, Disney Plus, Netflix, dan lain sebagainya, kecuali dengan menggunakan sistem yang legal. Jadi, kalau misalnya kalian mau menjual produk layanan digital, baik Spotify Premium, Disney, Netflix, apapun itu, Joox, itu juga selama kalian punya akun yang legal dan resmi, itu diperbolehkan. Tapi untuk ilegal, tidak diperbolehkan. Untuk yang nomor 9, tidak diperbolehkan untuk berjualan produk ataupun jasa yang memiliki risiko tinggi, seperti obat peninggi badan, obat pemutih, obat menambah berat badan, pokoknya lain sebagainya yang sejenis itu. Tapi untuk catatan, untuk skincare dan barang-barang ber-BPOM itu boleh. Untuk yang nomor 10, diperbolehkan untuk menjadi reseller, tetapi sistem dropship tidak diperbolehkan. Aku jelasin sedikit ya, biar kalian ngerti apa bedanya reseller dan sistem dropship. Kalau reseller itu, jadi kita beli produk dari orang, dari produsen kita beli produk, kita bayar dulu, kita ambil di kita, baru kita promosiin dan kita jual kembali ke konsumen. Kalau dropship, itu kita nggak pegang barangnya dulu nih. Jadi kita cuma ambil gambar dari produsen, terus kita cuma bantu promosiin. Yang bantu promosiin ini yang dropship tidak boleh, tapi untuk reseller, kita bolehin. Untuk yang nomor 11, setiap peserta disarankan untuk membuat akun Instagram dan poster produk ataupun jasa. Untuk syarat yang nomor 11 ini benar-benar menguntungkan bagi kalian sebenarnya, semua kembali ke kalian. Dengan adanya Instagram, tentunya mudah untuk mempromosikan barang kalian. Kalau kalian punya poster, kalian mudah membagi penjelasan dari produk kalian. Terus kalian jadi lebih mudah untuk menarik orang, calon konsumen, untuk datang ke kalian, melihat produk kalian, dan membeli produk kalian. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan. Untuk tanggal 28 Juli sampai 30 Juli kemarin adalah pembukaan pendaftaran. Untuk tanggal 30 Juli sekarang ini kita sedang menyampaikan materi dan petunjuk teknis.
Untuk selanjutnya ada di tanggal 30 Juli, mulai selesai Zoom ini sampai dengan tanggal 3 Agustus, yaitu hari Selasa minggu depan, itu kalian diberi waktu sekitar 4 hari untuk merancang dengan matang konsep kewirausahaan kalian. Tapi nggak usah takut kalau misalnya kalian, aduh nggak ada ide nih Kak, aduh nggak tahu nih abis ini mau digimanain lagi produknya. Udah bagus apa belum ya? Itu nanti kalian bakalan dibantu kok sama koordinator dari angkatan masing-masing. Untuk selanjutnya, pada tanggal 3 Agustus sampai 17 Agustus, tepat pada perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, itu kita sudah tutup waktu penjualan. Waktu penjualan kalian cuma 2 minggu, mau dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan produknya, penjualannya jadi lebih tinggi. Oh ya, sebelumnya di tanggal 3 Agustus, itu adalah deadline pengumpulan laporan awal. Dan di tanggal 17 Agustus adalah deadline pengumpulan laporan akhir. Selanjutnya, setelah dari penutupan waktu penjualan, ada spare waktu sekitar 3 hari untuk para juri menilai hasil karya kalian, dan di tanggal 20 Agustus kita akan kembali melakukan Zoom pertemuan seperti ini untuk pengumuman pemenang kelas tasik. Nah, selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya kan, sebenarnya apa sih yang kita nilai dari kelas tasik ini? Jadi pertama, yang kita nilai adalah jumlah penjualan produk ataupun jasa. Berapa banyak produk yang sudah kalian jual, berapa banyak produk yang sudah kalian salurkan ke konsumen. Itu yang kita nilai yang pertama. Untuk yang kedua adalah kualitas dan mutu produk ataupun jasa. Untuk nilai yang ini kita bisa nilai dari Instagram kalian, dari tempat e-commerce kalian, kita baca reviewnya, dan kita mohon untuk nanti para peserta memberikan testimoni kepada koordinator, dan yang dikasih jangan yang bagus-bagus aja ya, yang kurang, ada saran, ada kritik, dikirim juga. Nanti juga bakalan ada nilai tersendiri untuk itu. Untuk yang nomor 3, teknik marketing. Teknik marketing ini, seberapa aktif kalian mempromosikan produk itu, seberapa bagus caranya, dapat membuat para calon konsumen tertarik apa tidak, seperti itu. Untuk yang nomor 4, kekreatifan dan keunikan konsep. Yang dinilai adalah seberapa kreatif ide kalian dalam berwirausaha, seberapa inovatif ide-ide kalian dalam menciptakan produk. Dan untuk kriteria penilaian ini semuanya akan dinilai oleh tim juri dari panitia kelas tasik sendiri di bawah pengawasan dari pembina OSIS MPK. Selanjutnya, ini yang kalian tunggu-tunggu, apa sih hadiahnya? Untuk hadiahnya, juara 1 mendapatkan sertifikat berupa sertifikat elektronik sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah uang tunai. Untuk juara 2 dan juara 3, kalian juga mendapatkan sertifikat sebagai pemenang. Untuk para peserta yang udah ikut tapi nggak menang, nggak usah bersedih, karena kita juga bakalan bagiin e-sertifikat kepada kalian sebagai peserta. Itu saja dari saya. Selanjutnya, laporan awal dan laporan akhir kelas tasik akan dijelaskan oleh Maura. Maura, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Lydia atas penjelasannya sebelumnya. Nah, jadi di sini aku bakal jelasin ke kalian cara mengisi laporan awal kelas tasik beserta contohnya. Jadi, pertama-tama yang kalian isi itu di sini ada identitas peserta. Nah, identitas peserta ini kalian isi berdasarkan jumlah peserta dalam regu kalian. Nih, misalnya, kalian berjualan per individu atau sendiri. Kalian bisa menghapus kolom identitas peserta yang nomor 2, dan apabila lebih dari 1 orang, kalian bisa menambahkan lagi kolom yang baru untuk identitas peserta. Nah, identitas peserta di sini berisi nama lengkap, kelas kalian, kemudian juga absen, kemudian nomor telepon, alamat email yang aktif digunakan, dan juga username Instagram. Nah, untuk selanjutnya, kalian mengisi kolom identitas produk atau jasa.
Pertama di sini tuh ada merek produk atau jasa yang kalian tawarkan. Kemudian ada jenis dari produk atau jasa yang kalian tawarkan. Nah, untuk kalian yang berjualan produk, di sini kan kalian bisa nulis contohnya makanan. Kemudian untuk yang menawarkan jasa layanan digital, bisa tulis di sini jasa layanan digital. Begitu juga dengan yang menawarkan jasa edit foto atau edit video dan lain-lain, kalian bisa cantumkan di sini. Kemudian ada penjelasan singkat mengenai jasa atau produk yang kalian tawarkan. Nah, kemudian untuk harga di sini kalian bisa mencantumkan harga per produk atau harga per jasa. Nah, di sini kan contohnya cupcake. Nah, ini misalnya Rp5.000 per cup. Dan kalian juga bisa mencantumkan harga paket atau harga diskon. Nah, untuk kalian yang menawarkan jasa, kalian bisa mencantumkan harga per jasa yang kalian tawarkan. Misalnya untuk gambar digital, kalian bisa tulis nih misalnya 10.000 per gambar. Nah, kemudian di sini ada modal yang kalian keluarkan. Di sini kalian bisa cantumin total seluruh modal yang kalian keluarkan. Untuk kalian yang menawarkan layanan jasa, modal itu bisa juga berbentuk kuota internet, itu kan juga termasuk modal ya. Nah, juga kalian juga bisa cantumkan harga aplikasi berbayar yang kalian gunakan untuk menawarkan jasa tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada target penjualan. Di sini kalian targetin nih, penjualan kalian selama 2 minggu ini tuh berapa targetnya. Misalnya 20 produk per 2 minggu, atau kalian juga bisa taruh per hari juga boleh. Dan untuk yang jasa, kalian bisa taruh di sini misalnya 1 gambar per hari atau 3 video per hari bagi kalian yang membuka jasa editor video. Nah, kemudian ada username Instagram toko kalian. Kemudian ada platform promosi yang kalian gunakan. Nah, di sini contohnya ada Instagram. Kalian juga bisa menggunakan platform promosi yang lain, misalnya Facebook, TikTok, dan lain-lain. Kemudian di sini ada platform e-commerce yang kalian gunakan untuk menjual produk atau jasa yang kalian tawarkan. Nah, kalian bisa menggunakan Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk mencantumkan username platform e-commerce yang kalian gunakan. Kemudian di sini ada jenis pengiriman produk. Bagi kalian yang berjualan produk, sini kalian bisa cantumkan misalnya Grab, Gojek, DNT, dan lain-lain. Nah, untuk kalian yang menawarkan jasa layanan digital, kalian juga bisa menuliskan pengiriman lewat mana nih, kan misalnya kalian menggunakan chatline atau gimana. Untuk kalian yang membuka jasa editor dan segala macam, kalian juga bisa nulis pengirimannya itu lewat mana, kalian mengirim link segala macamnya itu lewat mana, kalian bisa tulis di sini sebagai pengiriman jasa. Nah, kemudian ada logo toko, itu kalian bisa cantumin di sini. Dan kalian bebas membuat logo sekreatif dan seunik mungkin asalkan tidak membawa unsur SMA Negeri 1 Jakarta. Nah, kemudian ada poster produk atau jasa. Kalian bisa lampirkan di halaman berikutnya. Nah, di sini ada contoh poster produk yang kalian akan promosikan. Kalian bebas menggunakan kekreatifan kalian untuk membuat posternya. Yang penting berisi jelas penjelasan tentang produk atau jasa yang kalian tawarkan dan juga harga yang kalian patokin. Dan juga logo. Untuk halaman selanjutnya, kalian akan diwajibkan mengisi template bisnis model Canvas. Nah, sebelum kalian bertanya-tanya, apa sih bisnis model Canvas ini? Di sini kalian bisa menyimak video yang akan ditampilkan berikut ini. Silakan Kak Raka ditampilkan videonya.
sangat singkat. Saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada Anda dengan waktu yang sangat singkat bagaimana Anda bisa memahami bisnis model Canvas. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Anda sering mendengar istilah yang sebenarnya bisnis model Canvas? Atau mungkin dengan bahasa yang lain adalah bisnis model generation. Bisnis model generation adalah suatu buku karangan Alexander Osterwalder dan kawan-kawan. Yang kawan-kawannya ini bisa dikatakan adalah para doktor dan profesor dalam bidang manajemen. Menurut saya buku ini adalah buku yang terbaik 10 tahun terakhir ini. Hanya saja untuk orang awam memang tidak mudah untuk memahami dengan sangat singkat. Saya akan berusaha untuk menjelaskan kepada Anda dengan waktu yang sangat singkat bagaimana Anda bisa memahami bisnis model Canvas. Saya akan menggunakan pendekatan satu model yang disebut dengan namanya input-output analysis. Buat saya, input-output analysis adalah induknya framework. Bisa digunakan tidak hanya untuk bisnis saja. Bahkan saya sendiri yang lulusan teknik elektro mendapatkan input-output analysis ini justru dari sekolah saya atau dari kampus saya. Oke, saya jelasin dulu apa itu output analysis itu. Input-output analysis pada dasarnya ada yang disebut namanya input, proses, dan output. Kalau kita memahami bisnis, sering kita mendengar istilah juga hulu ke hilir. Paling sebelah kanan adalah hilir, yang sebelah kiri adalah hulu. Dari hulu, kita mengenal yang namanya supplier, kontraktor, ataupun petani, penambang. Di tengahnya ada yang disebut dengan perusahaan, yaitu perusahaan kita. Apakah perusahaan kita ini berbentuk manajemen yang perdagangan atau brand owner, atau mungkin juga bisa jadi adalah terjadi proses produksi di dalam perusahaan kita. Dan yang paling ujung adalah konsumen. Duit ngalir dari kanan ke kiri. Penjualan, kemudian masuk ke dalam perusahaan, keluar dalam bentuk operational cost, dan pembayaran-pembayaran ke tempat supplier. Selisih dari pemasukan dikurangi pengeluaran adalah keuntungan atau bisa juga kerugian, atau yang disebut namanya laba rugi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan korelasi bisnis model Canvas dengan input-output analisis. Kita akan mulai dari permintaan pasar atau kebutuhan konsumen. Siapa yang sesungguhnya target pasar Anda? Disebut juga sebagai namanya customer segment. Apa yang mereka butuhkan? Masalah apa yang akan Anda selesaikan? Dan apa keunggulan atau perbedaan produk Anda atau jasa Anda dibandingkan kompetitor Anda? Sehingga menghasilkan suatu output produk yang punya diferensiasi yang kuat. Atau istilahnya adalah value proposition. Sekarang kita sudah punya dua nih, customer segment dengan value proposition. Bisnis bisa dimulai dalam waktu yang skala kecil dengan mendeliver value proposition tersebut ke tempat customer. Tapi pada saat Anda akan melebarkan bisnis Anda membutuhkan saluran distribusi. Nah, itulah yang disebut namanya distribution channel. Setelah Anda mendistribusikan produk Anda ke tempat titik-titik yang terjangkau oleh pelanggan Anda, sekarang permasalahannya adalah bagaimana caranya menarik mereka untuk mengetahui bahwa produk kita itu ada di pasaran. Di sini dibutuhkan yang disebut namanya kampanye atau yang disebut promosi. Hanya saja bisnis model Canvas ini tidak hanya dibuat untuk kepentingan bisnis komersial saja, juga bisa jadi untuk organisasi-organisasi yang mungkin non-profit atau sering disebut juga social business enterprise. Maka dari itu saya melihat mereka cukup bijak menggunakan kata-kata bukan channel promotion, tapi menggunakan kata-kata customer relationship. Selanjutnya, untuk menghasilkan value proposition yang sudah Anda siapkan tadi itu dibutuhkan suatu proses dalam internal perusahaan atau mungkin juga nanti eksternal di perusahaan. Dalam internal perusahaan disebut namanya key activities atau aktivitas perusahaan. Untuk mendukung aktivitas perusahaan ini dibutuhkan resources, sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya mesin,
Ini disebut dengan key resources. Ada proses-proses yang tak dapat dilakukan dalam internal perusahaan. Bisa dikarenakan alasan perampingan atau mengurangi, meminimalisir risiko, ataupun juga untuk tetap fokus ke dalam kompetensi inti dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, proses itu dilempar ke luar atau yang disebut dengan namanya key partnership. Baik itu bentuknya adalah supply, supplier, mungkin juga bentuknya kontraktor, atau bentuknya outsourcing. Gimana? Sudah dapat gambaran kan ya? Sekarang kita lanjutkan. Penjualan dari produk atau jasa Anda itu menghasilkan apa yang disebut namanya omset, sales, revenue. Atau istilahnya adalah revenue stream. Sedangkan segala biaya yang dikeluarkan, baik biaya untuk menghasilkan produk atau jasa, biaya aktivitas perusahaan, pembayaran ke key partner, disebut juga sebagai cost structure atau struktur biaya. Biaya internal perusahaan bisa dibagi menjadi dua. Yang sifatnya tetap disebut dengan namanya fixed cost. Dan yang tidak tetap disebut dengan namanya variable cost. Oke, sekarang Anda bisa melihat kan bahwa ada korelasi antara induk dari framework yang disebut input-output analysis dengan bisnis model Canvas. Mudah-mudahan Anda bisa memahami bisnis model Canvas setelah menonton materi saya ini. Kalau belum paham, ulang sekali lagi aja. Insya Allah paham. Mudah-mudahan manfaat. Nah, kembali ke template bisnis model Canvas lagi. Nah, jadi pasti kalian bingung dong, gimana sih contohnya mengisi bisnis model Canvas ini itu gimana? Nah, yang pertama-tama kalian isi itu adalah customer segments. Apa sih customer segments itu? Customer segments itu adalah target pasar atau target marketing kalian nih. Misalnya, kalian jualan kue, cupcake tadi misalnya kan. Nah, target umurnya tuh kalian tulis nih sekitar umur berapa, remaja misalnya 14 sampai 18 tahun dan lain-lain. Nah, untuk kalian yang menjual seperti aksesoris, wanita atau lain-lain, itu bisa kalian lebih spesifik lagi tulis secara gender, misalnya perempuan gitu kan. Nah, buat kalian yang jualan kayak produk yang bisa lebih rinciin lagi customer segments-nya, misalnya kalian menjual aksesoris motor gitu kan. Kalian bisa tulis nih di sini customer segments-nya itu remaja yang memiliki hobi di bidang otomotif, misalnya gitu kan. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui customer segments kalian juga harus mengetahui nih value propositions kalian. Apa sih value propositions itu? Value propositions itu adalah kelebihan atau manfaat yang kalian tawarkan dari produk atau jasa yang kalian tawarkan. Nah, di sini misalnya rasa cupcake-nya enak, harganya terjangkau, terus rendah kalori, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang jualan, yang menawarkan jasa gitu, kalian bisa tulis di sini harganya terjangkau, terus pembuatannya cepat, dengan waktu singkat, atau juga kalian bisa tulis hasilnya bagus nih, kalian tunjukin hasil juga boleh. Nah, setelah kalian mengetahui value propositions kalian, sini kalian mikir nih, gimana cara customer segments kalian mengetahui value propositions kalian. Nah, maka dari itu di sini nyambung ke customer relationship dan juga channels. Nah, bagaimana sih cara membangun hubungan dengan customer? Nah, di sini kan kalian bisa lihat melalui misalnya upload diskon atau promosi, terus membuat konten yang mempromosikan produk kalian. Nah, untuk membangun customer relationship ini, kalian membutuhkan channels. Misalnya itu aplikasi yang kalian gunakan untuk menyampaikan promo-promo yang kalian
lakukan, yang kalian sediakan, dan lain-lain. Nih, di sini contohnya IG Story, IG Reels, status WA, video TikTok, dan lain-lain. Kalian juga bisa menggunakan platform Facebook, dan lain-lain. Kemudian, beralih ke kotak yang berwarna merah. Setelah kalian mengetahui customer segments, value propositions, customer relationship, dan channels, sini kalian udah mulai mikir nih, kalau kalian mulai itu kalian harus melakukan apa aja. Nah, di sini misalnya nih, kalian targetin setiap harinya kalian harus melakukan apa. Di sini misalnya ada pertama, post feeds IG. Kalian bisa tulis targetnya misalnya 1 post per 3 hari, dan sebagainya. Terus membuat status WA promosi. Terus promote for promote atau PFP. Nah, bagi kalian yang nggak tahu PFP itu apa, promote for promote itu adalah di mana kalian mempromosikan produk atau jasa seseorang agar kalian mendapatkan promosi dari akun yang kalian promosikan juga. Jadi istilah timbal balik gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa juga contohnya membuat konten TikTok agar value proposition kalian ini kelihatan gitu. Nah, untuk kalian melakukan aktivitas di atas ini, di key activities ini, kalian membutuhkan key resources nih. Jadi apa yang kalian butuhkan agar kalian bisa melaksanakan key activities ini? Misalnya, kalian post feeds di IG pasti butuh akun Instagram dong. Terus untuk buat status WA juga butuh WhatsApp, untuk buat video TikTok itu butuh akun TikTok, dan lain-lain. Nah, bagi kalian yang memiliki keterbatasan nih, misalnya kurang bisa edit poster untuk mempromosikan produk kalian, kalian di sini bisa mengisi key partners atau partner yang ingin kalian ajaki berusaha bersama gitu misalnya. Nah, jika kalian menjadi reseller, toko dari reseller tersebut adalah key partners kalian. Jadi kalian tulis di sini misalnya reseller, terus nama tokonya apa, dan lain-lain. Bisa untuk edit foto produk kalian juga kalian bisa cantumin editor di sini. Nah, setelah mengetahui dua bagian ini, di sini intinya nih, revenue streams. Kalau kalian berhasil menyampaikan atau berhasil meraih customer segment kalian, berhasil menjual produk atau jasa yang kalian tawarkan, apa sih yang bakal kalian dapat? Nah, di sini misalnya ada retail profit atau keuntungan yang berputar. Kalian targetin untung kalian tuh berapa, sekitar kalian taruh aja sekitar yang kalian targetin. Nah, setelah itu di sini ada cost structure atau struktur pengeluaran. Di sini adalah rincian biaya yang kalian keluarkan dalam memulai usaha ini. Misalnya nih, untuk kalian membuat makanan, kalian bisa tulis total bahannya yang kalian keluarkan berapa. Nah, untuk kalian yang berjualan, yang menawarkan jasa, itu kalian bisa banget nulis cost structure-nya itu misalnya kuota internet yang kalian gunakan, terus kalian membeli aplikasi berbayar untuk aplikasi edit, itu kalian juga bisa taruh sebagai cost structure, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dia contoh cara mengisi bisnis model Canvas template ini. Kemudian bisa saya lanjut ke laporan akhir. Nah, di sini ada contoh laporan akhir yang akan kalian kumpulkan terakhir tanggal 17 Agustus 2021. Nah, jadi sama seperti pada laporan awal, yang pertama-tama kalian harus mengisi identitas peserta yang berisi nama lengkap, abkelas, absen, nomor telepon, alamat email yang aktif, dan juga username akun sosial media atau Instagram ya. Kemudian setelah kalian mengisi identitas peserta regu kalian, di sini kalian juga harus mengisi hasil penjualan produk atau jasa. Nah, di sini harganya sama seperti laporan awal. Kalian bisa tulis harga per piecesnya atau juga harga paket. Kemudian modal yang dikeluarkan sama juga ya kayak di laporan awal. Kemudian juga ada keuntungan yang didapatkan, kalian bisa tulis di sini.
Nah, kalau kalian yang mengalami laba rugi, kalian juga bisa tulis minus misalnya kalau kalian tidak mendapatkan keuntungan. Terus juga target penjualan. Terus kemudian juga hasil penjualan produk yang berhasil kalian jualkan. Terus kemudian ada kendala yang kalian dapatkan. Di sini contohnya terdapat kendala pada pembuatan logo dan poster. Nah, kalian juga harus tulis nih solusinya, yaitu meminta bantuan teman yang ahli membuat logo dan poster. Misalnya gitu. Nah, itu dia nih fungsi dari key partners tadi. Nah, kemudian ada dokumentasi yang kalian dapat lampirkan di halaman berikutnya, yaitu foto persiapan produk, produk jadi, proses pengiriman, dan juga testimoni. Dan yang terakhir ada rincian anggaran. Di sini, ini contoh rincian anggaran untuk produk makanan ya, yang jelas pasti rinci. Nah, untuk kalian yang berjualan produk jadi atau reseller, kalian bisa langsung tulis aja produknya, terus kuantitasnya itu misalnya tulis 1 pieces itu berapa. Kemudian kayak tulis di akhir harga kalian belinya tuh berapa. Misalnya kalian harga 1 piecesnya itu 5.000, terus kalian beli 10 pieces nih, nah berarti 50.000 kan, kalian tulis saja harganya. Nah, udah deh, segitu aja bagaimana cara mengisi laporan awal dan laporan akhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita, Kezia dan juga Zaza. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, mohon maaf. Saya mohon izin kepada anak-anakku semua, Bu Febi. Saya live dari Zoom ini ya. Kebetulan barusan dapat kabar untuk mengisi beberapa link dari Dinas Pendidikan dan juga Subdin Suku Wilayah Jakarta Pusat 1. Terima kasih, sukses selalu buat kalian semua. Semoga kegiatannya lancar sampai nanti Hari Kemerdekaan HUT RI. Insya Allah nanti saya akan coba konfirmasi dengan Atsal dan kawan-kawan, serta mungkin ada beberapa tim Paskib ya, Pak Putra. Nanti kita akan mulai rapat lagi untuk bagaimana kegiatan pada saat Hari HUT RI yang ke-76. Terima kasih semuanya. Mohon maaf saya pamit duluan, live duluan, karena memang ada pekerjaan yang ditunggu sampai pukul 2:30 sore ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bu Febi, terima kasih banyak. Saya izin live ya, Bu Febi. Terima kasih. Semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you Pak Izi, Bu Des, Bu Ayu semuanya. Terima kasih Bu. Ya, itu dia tadi beberapa bagian juknis. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab nih. Bagi Fantastik yang mau bertanya, bisa langsung on mic aja, atau bisa juga ditulis di kolom chat ya. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin Fantastik tadi ada yang masih kurang paham tentang cara mengisi laporan akhir dan laporan awal, bisa langsung ditanyakan sekarang juga. Kak Zaza. Iya, Ibu. Oke, mungkin gini, ini bukan pertanyaan tapi masukan aja. Mungkin nanti dibuatkan link Zoom lagi bersama peserta ya, Kak, untuk membicarakan masalah laporan awal dan laporan akhir. Mungkin bisa dibuat menjadi lebih simpel lagi gitu. Karena kan kalian belajar ya, masih tahap belajar. Jadi nanti dibuat lebih simpel lagi, silakan dibuat pertemuan lagi dengan para peserta yang sudah mendaftar, biar jadi lebih kena mungkin ke pesertanya. Gitu mungkin Kak.
Iya, Sensei Feby, terima kasih atas masukannya. Ini ada satu pertanyaan dari Guntur Prahara. Kak, izin bertanya, misalnya di daftar harga laporan awal atau akhir, dibikin tabel gitu, boleh atau enggak? Ya, silahkan. Mungkin Maura, Hernu, atau Lady, boleh dijawab. Boleh banget kalau emang produknya banyak, itu boleh banget dibikin tabel senyaman kalian aja ya. Oke, gimana Guntur? Apa jawabannya sudah puas? Sudah Kak, terima kasih. Oke. Lalu ada pertanyaan kedua dari Florencia Agatha. Kak, koordinator kan perangkatan. Itu yang jadi koordinator guru atau kakak panitianya? Oke, Ya, aku aku izin. jawab ya. Silahkan, Iya. Lady. Jadi untuk koordinatornya itu dari panitia, mungkin panitia koordinator bisa mengenalkan diri satu-satu dari angkatan 10, 11. Dipersilahkan koordinator. Iya, halo semuanya. Saya Hernu Satria, koordinator untuk angkatan kelas 11 ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa chat saya langsung. Terima kasih. Mungkin untuk koordinator yang lain bisa memperkenalkan diri, biar fantastik yang lain biar tahu siapa aja nih koordinator yang nantinya bisa dikontak sama mereka. Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mekdan dan saya berperan sebagai penanggung jawab atau koordinator untuk kelas 11. Oke, baik. Gimana, Florencia, apa jawabannya sudah puas? Ya, Kak. Makasih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Daniel Haryanto. Izin bertanya, kan batas penjualan tanggal 17. Kalau yang makanan kan sistemnya PO. Kalau close PO tanggal 17, pengiriman masih lanjut sampai hari-hari selanjutnya. Itu boleh atau enggak? Atau terakhir tanggal 17, urusan dengan konsumen harus sudah selesai. Boleh dijawab? Ya, mungkin Maura, Lady, Hernu, boleh menjawab pertanyaan dari Daniel? Boleh, yang penting biayanya itu udah masuk gitu loh. Jadi mereka emang bener-bener udah beli. Kecuali kalian open PO lagi, udah padahal dikit lagi, terus mereka belum bayar, itu belum terhitung dia beli, jadi tanggal 17 itu udah ditutup. Gimana, Daniel? Apa masih bingung atau sudah puas jawabannya? Oke. Ada lagi nih pertanyaan. Dari Valerina Rima, kelas 10 IPA 4. Saya ingin bertanya, jika di laporan awal, modal awal penjualan produk Rp50.000, lalu ternyata ketika promosi berlangsung, ada penambahan modal atau barang yang ingin dijual, semisal penambahan menjadi Rp80.000. Itu apakah boleh atau tidak? Itu boleh aja nanti kalian tulis aja di laporan akhirnya. Jadi total selama 2 minggu itu kalian jadi mengeluarkan modal berapa. Tuh. Jadi boleh beda kok. Boleh ada penambahan. Yang penting lapor aja nanti ke koordinatornya. Oke. Gimana, Valerina? Apa jawabannya udah puas?
Oke, ini ada lagi pertanyaan, 2 pertanyaan lagi. Maaf, maksudnya 3. Mau bertanya dari Warjen. Aku mau bertanya, Kak, apa produk yang dijualkan boleh lebih dari 1 atau harus 1 produk aja? Boleh, nanti kalian bisa semampunya kalian aja sih. Nah, nanti kolom untuk di laporan awal dan laporan akhir itu bisa kalian tambahin sendiri. Untuk produknya berapa banyak, boleh lebih 1 kok, lebih dari 1. Oke. Terakhir ada 1 pertanyaan lagi. Dari Agung Budi Setiawan, apakah metode pengirimannya boleh via COD atau harus menggunakan Grab, Gojek, JNE, atau JNT? Jadi untuk pengiriman, kalau COD-nya itu emang dari aplikasinya, kan misalnya Shopee itu ada Shopee COD. Nah, itu boleh, cuman kalau kalian sendiri yang mengantarkan itu nggak boleh ya. Untuk menghindari kerumunan juga. Oke, mungkin untuk pertanyaan cukup sampai di sini. Kalau misalkan Fantastik masih ada beberapa yang bingung atau pengen ditanyakan, bisa ditanyakan lagi ke koordinator angkatannya ya, yang tadi sudah disebutin satu-satu. Nah, itu dia rangkaian acara hari ini. Terima kasih kepada Ibu Wakil Kesiswaan, Ibu Riana Apriani. Terima kasih juga kepada pembina OSIS dan MPK, Ibu Freti Febrianti. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Kesiswaan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kali ini. Tidak lupa juga, terima kasih kepada Fantastik yang sudah berpartisipasi dan mengikuti acara Klasasik ini dengan baik. Karena kita sudah di penghujung acara nih, sampai di sini acara kita pada hari ini. Tapi jangan sedih, karena kita akan ketemu lagi tanggal 20 Agustus untuk pengumuman pemenangnya. Akhir kata, kami berdua, Zaza dan Kezia, kami selaku MC hari ini mengucapkan terima kasih yang banyak dan pamit undur diri. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya dan stay safe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.